Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tiara Riasa Zahra dari kelas 10-6. Pada kali ini, saya akan melakukan pembahasan tentang soal remedial asas matematika kelas 10. Jadi, soal yang pertama yaitu nilai dari 10 sin 30 derajat ditambah 5 kotangen 45 derajat per secant kuadrat 45 derajat dikurang cos 0 derajat adalah pertama-tama kita tulis 10 kali sin dari 30 derajat yaitu 1/2. Jadi 10 dikali 1/2 ditambah 5 dikali kotangan 45 derajat itu adalah 1. Per sekan 45 derajat yaitu adalah akar 2. Jadi, sekan kuadrat 45 derajat adalah akar 2 pangkat 2. Dikurang cos 0 derajat adalah 1. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa coret angka 10 dan angka 2. Angka 10 dicoret menjadi 5. Hasil 5 ditambah 5 per akar 2 kuadrat yaitu 2. Jadi 2 dikurang 1 hasilnya 1. Selanjutnya 5 tambah 5 adalah 10 per 1. Atau bisa hasilnya itu jadilah 10. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya yaitu nilai dari 4 akar 3 sekan radian V per 6 dikurang akar 2 cos radian V per 4 dikurang 6 tan radian V per 4 per 3 kotangen akar 2 radian V per 3 ditambah kosekan radian V per 2 dikurang 2 sekan akar 2 radian V per 4 adalah... Oke, pertama-tama kita tulis terlebih dahulu 4 akar 3 sekan radian 6 itu adalah 30 derajat. Jadi 4 akar 3 sekan 30 derajat dikurang akar 2 cos 45 derajat dikurang 6 tan 45 derajat juga. 3 kotangen akar 2 radian V per 3 yaitu 60 derajat. Ditambah kosekan V per 2 itu adalah 90 derajat dikurang 2 sekan 45 derajat. Langkah selanjutnya kita tulis kembali 4 akar 3 dikali sekan 30 derajat adalah 2 per akar 3 dikurang akar 2 cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2 atau kita bisa ubah menjadi akar 2 per 2 dikurang 6 dikali tan 45 adalah 1 per 3 dikali 1 per akar 3 ditambah kosekan dari 90 derajat adalah 1 dikurang 2 dikali sekan kuadrat 45 derajat adalah akar 2, jadi akar 2 kuadrat. Selanjutnya, akar 3 sama-sama kita coret, akar 2 juga kita coret. Masih sama, kita tulis jadi 4 dikali 2 karena akar 3 sama-sama kita coret. Dikurangi 2 per 2 itu sama dengan 1, jadi kita tulis 1 dikurangi 6 per 3 dikali 1 per akar 3 yaitu 1 ditambah 1 dikurang 2 dikali akar 2 kuadrat yaitu 4 sama dengan 4 kali 2 8 dikurangi 1 dikurangi 6 per 2 dikurang 4 sama dengan 1 per min 2 atau min 1 per 2. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu nilai dari 4 cos 30 derajat ditambah 2 tan 45 derajat
per kotangin 30 derajat dikurang sin 90 derajat. Kita tulis 4 dikali akar 3 per 2 ditambah 2 dikali 1 per kotangin dari 30 derajat, yaitu akar 3 dikurangi sin dari 90 derajat adalah 1. Sama dengan, jadi bagian 4 bisa kita coret dengan 2. Jadi sisanya 2. Kita tambahkan dengan akar 3, jadi 2 akar 3. Ditambah 2 per akar 3 dikurang 1. Karena pada bagian bawahnya itu adalah negatif, jadi kita kalikan dengan yang berlawanan, yaitu positif. Jadi akar 3 ditambah 1 per akar 3 ditambah 1. Sama dengan, kita kalikan pelangi, yaitu 2 buka kurung 3 ditambah akar 3 ditambah akar 3 ditambah 1 per 3 dikurang 1, yang hasilnya adalah 2. Sama dengan 2 dikali 3 adalah 6, ditambah 4 akar 3 ditambah 2 per 2. Selanjutnya kita tambahkan 6 dan 2, yaitu 8. Kita tambahkan dengan 4 akar 3 dibagi 2. 8 tambah 4 akar 3 adalah 4 tambah 2 akar 3. Soal selanjutnya. Seorang pengawas lalu lintas kapal berada di atas mercusuar setinggi 120 akar 3 meter. Pertama-tama kita tulis diketahuinya. Jadi tinggi sebuah mercusuar adalah 120 akar 3. Dengan seorang pengawas melihat dengan sudut depresi 60 derajat. Ditanya, jarak objek dari kaki mercusuar, kita gambar sebuah segitiga siku-siku sebagai gambar objek yang melihat ke sebuah mercusuar. Tinggi mercusuar tersebut adalah 120 akar 3. Dengan sudut depresinya yaitu 60 derajat. Jadi dan pada segitiga tersebut sudah diketahui sampingnya dan miringnya. Pada kali ini kita akan menggunakan yang sudut depresinya yaitu 60 derajat. Karena depan yang kita cari, jadi depan belum diketahui, kita tulis saja tanda tanya per samping yaitu 120 akar 3. Sama dengan tan dari 30 derajat jadi adalah kita tulis 1 depan per akar 3 sama dengan jadi, tan 30 derajat yang ingin kita ketahui adalah 120 meter. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tangga sepanjang 60 akar 3 meter disandarkan ke tembok dan membentuk sudut elevasi 30 derajat terhadap tanah. Jarak antara ujung tangga bawah dan permukaan tembok yaitu, pertama-tama kita tulis diketahui, yaitu pertama panjang tangga adalah 60 akar 3 meter dan sudut elevasinya adalah 30 derajat.
Pada langkah pertama, kita buat segitiga siku-siku dengan sudut elevasinya yaitu 30 derajat dan dengan sisi miringnya atau panjang tangganya 60/3. Selanjutnya kita tulis yaitu samping per miring sama dengan, karena samping belum diketahui, jadi kita cari samping. Per miringnya itu adalah 60/3 sama dengan cos dari 30 derajat adalah akar 3/2 sama dengan samping adalah 30 dikali akar 3 dikali akar 3 adalah 3 ya. Jadi 30 dikali 3 adalah 90. Jadi jawabannya adalah yang E. Perhatikan gambar tersebut. Kiki memandang pohon dengan sudut elevasi 60 derajat dan tinggi badan Kiki adalah 180 cm. Tinggi pohon tersebut jika jarak dari Kiki ke pohon adalah 16/3 meter adalah berapa meter? Jadi yang akan kita cari yaitu kita tulis diketahuinya yaitu pohon dengan sudut elevasinya yaitu 60 derajat. Kita ubah ke meter menjadi 1,8 meter. Selanjutnya, ada jarak Kiki ke pohon adalah 16/3. Ditanyakan, tinggi pohon tersebut adalah, kita tuliskan depan per samping sama dengan tan 60 derajat. Karena depan yang kita cari atau depan sama dengan X per sampingnya itu adalah 16/3. Tan 60 derajat adalah akar 3. Kita cari X sama dengan akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi 16 kali 3 sama dengan 48. Tinggi total yang kita cari adalah 48 ditambah tinggi badan Kiki yaitu 1,8 M sama dengan 49,8 meter. Jadi jawabannya yang B. Oke, untuk soal selanjutnya, tentukan pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi tersebut, yaitu mengubah setiap ukuran sudut berikut ke dalam radian. Jadi kita hitung pada pernyataan pertama, yaitu 30 derajat sama dengan V per 6. Kita hitung 180 dibagi 6 adalah 30 derajat. Untuk pernyataan yang kedua, 120 sama dengan 5V per 6. Atau kita hitung 5 dikali 180 per 6. Atau dibagi 6 sama dengan 900 dibagi 6 yaitu 150. Untuk pernyataan ketiga kita tulis yaitu 150 derajat sama dengan 3V per 4. Jadi 3 dikali 180 dibagi 4 sama dengan hasilnya 135 derajat. Oke, jadi untuk pernyataan yang keempat 210 derajat sama dengan 7V per 6. Kita hitung 7 dikali 180 yaitu 1260. Dibagi 6 adalah 210. Oke, selanjutnya pada pernyataan kelima yaitu 315 derajat sama dengan 9V per 4. Kita hitung 9 kali 180 yaitu adalah 1620 per 4
sama dengan 405. Kita cocokkan jawabannya. Jadi pada pernyataan yang benar yaitu pernyataan pertama dan pernyataan keempat. Soal selanjutnya, diketahui segitiga siku-siku PQR dengan siku-siku di titik Q. Panjang sisi PQ adalah 12 cm dan PR adalah 13 cm. Jika sudut P sama dengan alfa dan sudut R sama dengan beta, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pertama-tama, kita gambarkan segitiga terlebih dahulu dengan sudut siku-siku di Q dan panjang PQ sama dengan 12 cm dan panjang PR sama dengan 13 cm. Dan itu merupakan triple Pythagoras. Jadi kita tinggal hitung Q dan R. Jadi akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 144. Jadi akar 25 sama dengan 5. Kita lihat pada pernyataan pertama, yaitu sin alfa ditambah cos beta sama dengan 10/13. Kita lihat. Jadi sin alfa itu 5/13 ditambah cos beta 5/13. Kita lihat sama pernyataan yang kedua. Cos alfa ditambah sin beta sama dengan 17/13. Cos alfanya yaitu 12/13 ditambah sin beta 12/13 sama dengan 24/13. Selanjutnya kita lihat pada pernyataan ketiga, yaitu tan alfa ditambah tan beta sama dengan 17/12. Kita lihat tan alfa itu adalah 5/12 ditambah yaitu 12/5. Karena penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari yaitu per 60. 5 dikali 5 adalah 25 dan 12 dikali 12 adalah 144. Jadi 25 tambah 144 adalah 169/60. Karena pernyataan-pernyataan tersebut kita sudah hitung, jadi pernyataan yang benar itu adalah pernyataan pertama. Pada pernyataan kedua dan pernyataan ketiga adalah salah.